좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Dini Aminarti dengan NIM 220355011013. Aku merupakan salah satu mahasiswi dari program studi gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Di video ini aku akan sedikit berbagi nih teman-teman mengenai teori komunikasi, bagian-bagian komunikasi, dan bagaimana sih bentuk komunikasi yang baik kepada klien gizi. Semua itu akan kita bahas satu persatu ya teman-teman, jadi simak terus videonya sampai akhir. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu teori komunikasi. Nah, teori komunikasi adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk mempelajari dan memahami proses komunikasi antar individu atau kelompok. Teori-teori komunikasi ini membantu kita untuk memahami bagaimana pesan disampaikan, diterima, dan dipahami oleh para pihak yang terlibat dalam komunikasi. Nah, salah satu teori komunikasi yang terkenal adalah teori penyampaian atau transmission theory. Nah, teori ini berfokus pada proses pengiriman pesan dari pengirim ke penerima. Pengirim menyampaikan pesan melalui media atau saluran komunikasi seperti lisan, tulisan, atau media elektronik. Penerima kemudian akan menerima pesan dan menginterpretasikannya sesuai dengan pengertian mereka. Selain itu, ada teori komunikasi interpersonal yang juga sangat relevan dalam konteks hubungan antar individu. Menurut teori ini, komunikasi interpersonal melibatkan pertukaran pesan dan makna antara individu-individu yang saling terlibat. Dalam hubungan interpersonal, komunikasi juga melibatkan elemen seperti sikap, persepsi, dan pengaruh timbal balik antara individu-individu tersebut. Selain itu, teori komunikasi juga dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan seperti pendekatan instrumental yang berfokus pada tujuan komunikasi, pendekatan ritual yang berfokus pada sosial dan budaya, dan pendekatan kritis yang berfokus pada kekuasaan dan kontrol dalam komunikasi. Nah, teori komunikasi ini juga mempertimbangkan konteks komunikasi seperti situasi, budaya, atau lingkungan di mana komunikasi terjadi. Konteks ini dapat mempengaruhi cara pesan disampaikan dan dipahami. Misalnya dalam komunikasi formal di tempat kerja, pesan mungkin akan lebih jelas dan terorganisir daripada dalam komunikasi informal di antara teman-teman. Maka dari itu, penting untuk memahami teori komunikasi karena dapat membantu kita menjadi komunikator yang lebih efektif dan memahami dinamika komunikasi dalam berbagai konteks. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian komunikasi. Jadi, ada beberapa bagian penting dari proses komunikasi yang melibatkan pengirim pesan dan penerima pesan. Yang pertama ada pengirim atau sender. Nah, pengirim adalah individu atau entitas yang menginisiasi komunikasi dengan mengirimkan pesan melalui saluran komunikasi. Pengirim juga bertanggung jawab untuk merencanakan, merumuskan, dan mengkodekan pesan menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh penerima. Kemudian yang kedua ada pesan atau message. Nah, pesan adalah informasi atau ide yang ingin dikomunikasikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan bisa dalam bentuk lisan, tulisan, gambar, atau bahkan tindakan. Jadi, penting bagi pengirim untuk merumuskan pesan dengan jelas dan relevan agar dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Kemudian yang ketiga ada saluran komunikasi atau channel. Nah, saluran komunikasi adalah media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Saluran komunikasi ini dapat berupa komunikasi lisan, komunikasi tertulis, komunikasi nonverbal, atau media komunikasi elektronik. Kemudian yang keempat ada penerima atau receiver. Nah, penerima adalah individu atau entitas yang menerima pesan yang disampaikan oleh pengirim melalui saluran komunikasi. Tugas penerima adalah mendekode atau menginterpretasikan pesan yang diterimanya dan memahami pesan tersebut sesuai dengan pengertian mereka sendiri. Penerima juga dapat memberikan tanggapan atau feedback kepada pengirim sebagai respon terhadap pesan yang diterima.
Jadi selain bagian-bagian tersebut, ada juga elemen lain yang sama pentingnya dalam proses komunikasi, seperti konteks, noise, dan feedback. Nah, konteks ini dia mengacu pada situasi atau lingkungan di mana komunikasi terjadi. Sedangkan noise dapat merujuk pada gangguan atau hambatan yang dapat mempengaruhi pemahaman pesan. Nah, feedback sendiri itu adalah respon yang diberikan oleh penerima kepada pengirim dan dapat digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki komunikasi. Keseluruhan proses ini dapat terjadi dalam lingkungan interpersonal, kelompok, atau bahkan skala yang lebih besar seperti komunikasi organisasi atau komunikasi publik. Terus bagaimana sih bentuk komunikasi yang baik kepada klien gizi? Nah, jadi sebagai seorang konsultan gizi atau ahli gizi yang berinteraksi dengan klien, penting untuk memiliki bentuk komunikasi yang baik. Ada beberapa prinsip dan bentuk komunikasi yang dapat diterapkan dalam hubungan dengan klien gizi. Yang pertama itu ada empati. Jadi komunikasi yang baik dengan klien gizi perlu dilakukan dengan empati. Dengarkan dengan penuh perhatian dan tunjukkan pemahaman terhadap masalah atau kebutuhan klien. Cobalah untuk melihat situasi dari perspektif klien dan berikan dukungan yang diperlukan. Kemudian yang kedua ada keterbukaan dan kejelasan. Jadi kita harus memastikan pesan yang disampaikan kepada klien gizi itu jelas. Hindari bahasa teknis yang sulit dipahami dan gunakan bahasa yang sederhana. Kemudian kita juga harus memberikan informasi dengan jujur dan terbuka. Misalnya memberikan rincian yang relevan tentang rekomendasi gizi atau panduan yang diberikan. Kemudian yang ketiga ada pendekatan yang bersifat timbal balik. Jadi berkomunikasilah dengan klien secara aktif dan berikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara. Tanyakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan klien untuk menceritakan tentang pola makan, gaya hidup, atau tantangan yang mereka hadapi. Dengarkan dengan penuh perhatian dan berikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian yang keempat ada komunikasi persuasif. Nah, dalam mempengaruhi perilaku atau motivasi klien, kita dapat menggunakan teknik komunikasi persuasif ini. Jadi, kita menggunakan bukti ilmiah dan contoh praktis yang relevan untuk mendukung rekomendasi gizi. Sertakan manfaat jangka panjang dari perubahan pola makan yang sehat. Kemudian yang kelima ada komunikasi yang berkelanjutan. Jadi kita harus mempertahankan hubungan komunikasi yang terus berlanjut dengan klien. Jadi kita harus senantiasa siap sedia untuk pertanyaan atau follow up mereka. Berikan bimbingan dan dukungan yang kontinu agar klien tetap termotivasi dan berhasil mencapai tujuan gizi mereka. Yang keenam ada fleksibilitas. Jadi setiap individu itu memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda. Di sini kita harus selalu mempertimbangkan preferensi dan kebutuhan klien serta sesuaikan gaya komunikasi kita sesuai dengan itu. Beberapa orang mungkin lebih responsif terhadap pendekatan yang lebih akrab dan santai, sementara yang lain mungkin mengharapkan pendekatan yang lebih formal dan profesional. Kemudian yang terakhir ada penyampaian pesan yang positif. Jadi kita harus menjaga mood positif saat berkomunikasi dengan klien kita. Hindari penggunaan bahasa negatif atau kritik yang dapat membuat mereka merasa terintimidasi atau tidak dihargai. Berikan pujian dan penghargaan ketika klien mencapai kemajuan atau tujuan mereka. Nah, dengan menerapkan bentuk komunikasi yang baik, kita dapat membangun hubungan yang kuat dengan klien gizi dan membantu mereka mencapai kesehatan dan tujuan gizi yang diinginkan. Nah, itulah tadi teman-teman sedikit informasi dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.